Shalom jemaat Tuhan, kita sudah pada bulan Desember. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai bulan Desember tahun 2021. Dan kita akan beberapa minggu lagi kita akan menutup tahun ini dan akan mulai tahun yang baru. Karena itu saya ingin memberikan topik pada PIK ini serba-serbi tentang kalender. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengar PIK ini, Tuhan pimpin kami. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serba-serbi tentang kalender. Ya, Kejadian 1 ayat 11 dikatakan, berfirmanlah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 11. Nah, Mazmur 74 ayat 7 dikatakan, engkaulah Tuhanlah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Ya, musim setiap tahunnya. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Jadi Tuhan adalah yang menciptakan segalanya, termasuk memberikan segala musim bagi manusia. Ya, di sini disebutnya musim kemarau dan musim hujan. Oke, Tuhan yang memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, musim apa ini? Musim buah duren misalnya, musim apa lagi ya? Musim rambutan ya. Nah, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Pohon yang buah-buahan. Oke, sekalian. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kalender sebagai daftar hari dan bulan penanggalan almanak. Ya, kalender sebagai daftar hari dan bulan. Ya. Sejak zaman dahulu ada banyak cara orang mencermati akan perubahan dan pergantian waktu. Bagaimana orang mencermati perubahan dan penggantian waktu. Pada mulanya mereka mengaitkannya dengan perubahan musim dalam kaitan dengan pertanian tentunya. Ya, dikaitkan dengan perubahan musim. Mereka memperhatikan perubahan iklim, tumbuh-tumbuhan, dan jumlah jam memancarnya sinar matahari dalam sehari. Ada beberapa negara di dunia ini yang pada musim tertentu itu sinar matahari cuma hanya beberapa jam saja. Tapi kalau gelap malam tuh lebih panjang. Ya, ada yang begitu ya. Tergantung letak mereka di bagian mananya khatulistiwa ya. Dan yang terpenting, manusia sepanjang sejarah memperhatikan pergerakan sinar matahari setiap hari dan pergerakan setiap bulannya. Pergerakan sinar matahari setiap hari dan pergerakan setiap bulannya. Ya. Kalender yang pertama dibuat berdasarkan rotasi bulan. Kalender yang pertama dibuat berdasarkan rotasi bulan yang disebut dengan lunar calendar. Lunar calendar, tahun Kamariah, yang terdiri dari 354 setengah hari per tahun. 354 setengah hari per tahun. Itu lunar calendar. Oke. Nah, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, orang-orang Mesir kuno telah mempunyai sistem kalender yang terdiri dari 12 bulan. Hebat mereka ya. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Orang Mesir kuno telah mempunyai sistem kalender yang terdiri dari 12 bulan yang berdasarkan perputaran bulan. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, orang-orang Mesir kuno telah mempunyai sistem kalender yang terdiri dari 12 bulan yang berdasarkan perputaran bulan. Ya, orang Mesir kuno hebat, pintar ya waktu itu ya. Setiap bulan terdiri dari 30 hari. Nah, bedanya di situ ya. Kalau kita kan ada 31, ada yang 28 atau 29 ya. Ada yang 30 hari tentunya. Tapi pada waktu itu setiap bulan mereka menganggap setiap bulan terdiri dari 30 hari.
Sehingga ada 360 hari per tahunnya. Itu bedanya di situ. Ya. Namun sistem kalender ini ternyata tidak akurat. Beberapa hari setiap tahunnya. Nggak akurat beberapa hari setiap tahunnya. Ya. Lalu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. 5 hari ekstra ditambahkan di akhir setiap tahun. Iya. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, 5 hari ekstra ditambahkan di akhir setiap tahun. Namun kalender ini tetap kehilangan 1 hari pada setiap beberapa tahunnya. Ya, kehilangan 1 hari pada setiap beberapa tahunnya. Iya. Kalender orang Babilonia, kalau sekarang disebut Irak ya. Kaldea dan Assyria punya 12 bulan. Dan setiap bulannya terdiri dari 29 atau 30 hari gitu. Setiap bulannya terdiri dari 29 atau 30 hari. Penduduk Mesopotamia kuno ini menambahkan 1 bulan ekstra setiap 3 tahun sekali untuk dapat mensinkronkan kalender mereka dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah ini, ya, penduduk Mesopotamia kuno menambahkan 1 bulan ekstra setiap 3 tahun sekali untuk dapat mensinkronkan kalender mereka dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Sedangkan orang China kuno, ya, punya kalender yang terdiri dari 12 bulan. Menurut perputaran bulan mengelilingi bumi dengan kadang-kadang menambahkan 1 bulan ekstra. Ya. Ada 12 nama binatang yang dipakai untuk menamakan setiap tahunnya dalam suatu rangkaian tahun. Apa itu nama-nama 12 binatang itu? Nah ini tikus pertama. Lembu jantan, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, ayam jantan, anjing, dan babi. Ini kalau dalam masyarakat Chinese dikenal dengan xiu juga. Xiu, ya. Ada 12 nama binatang. Nah, di kalangan orang Ibrani kuno, tahun baru dirayakan pada musim gugur, yaitu bulan September atau Oktober. Tahun baru dirayakan pada musim gugur, bulan September atau Oktober. Ini di kalangan orang Ibrani kuno. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan, dengan bulan ke-13 ditambahkan setelah beberapa tahun. Ada bulan ke-13, bulan ke-13 ditambahkan setelah beberapa tahun. Bulan ekstra itu ditambahkan 7 kali setiap tahun, setiap periode yang terdiri dari 19 tahun. Ya, bulan ekstra itu ditambahkan 7 kali setiap satu periode yang terdiri dari 19 tahun. Jumlah hari pada setiap bulan bisa terdiri dari 29 atau 30 hari. Bergantung pada perubahan bulan. Ya, 29 atau 30 hari. Nama-nama bulannya adalah Tisri, Hesvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuj, Av, dan Elul. Itu nama-nama bulan menurut versi Ibrani. Nah. Bulan ekstra disebut Veadar yang mengikuti bulan Adar. Veadar itu bulan ekstra. Ya. Kalender Ibrani ini dimulai pada tahun 3760 sebelum kelahiran Kristus. Ya, tahun 3760 sebelum kelahiran Kristus, sebelum Masehi. Ya, itu kalender Ibrani. Kalender Islam terdiri dari 12 bulan
yang masing-masing terdiri dari 29 atau 30 hari. Itu kalender Islam. Ya. Tak ada hari-hari ekstra yang ditambahkan untuk mensinkronkannya dengan perputaran bumi mengitari matahari. Nggak ada hari-hari ekstra. Ya. Sehingga 33 tahun Muslim, ya orang-orang Islam itu, sama dengan 32 tahun kalender sistem matahari. Ya, 33 tahun Muslim sama dengan 32 tahun kalender sistem matahari. Juga kalender Islam tidak disesuaikan dengan musim-musim setiap tahunnya. Tidak disesuaikan. Ya. Ya, kalender mereka dihitung dari hijrahnya Nabi mereka Muhammad dari Mekah ke Medina, yakni pada tahun 622 Masehi. Iya, nama-nama bulan mereka adalah Muharram 30 hari, ya. Safar 29 hari, Rabi 1 30 hari, Rabi 2 29 hari. Jumada 1 30 hari, Jumada 2 29 hari, Rajab 30 hari, Saban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulqa'dah 30 hari, dan Zulhijjah 29 hari. Jadi jumlahnya semua 354 hari. Itu kalender Islam. Nah, kalender ini dibagi menjadi periode 30 tahunan. 30 tahun. Ya. Dalam setiap periode, 11 dari tahun-tahun itu mendapat 1 hari ekstra yang ditambahkan ke bulan Zulhijjah. Itu menurut perhitungan kalender Islam. Ya. Dengan cara ini mereka dapat mensinkronkan kalender mereka dengan rotasi bulan, tetapi bukan dengan musim-musim, Ya. Mereka dapat mensinkronkan kalender mereka dengan rotasi bulan, bukan dengan musim-musim. Ya. Pada setiap tahunnya, setiap hari libur muncul 11 hari lebih dahulu dari tahun yang kemarin, yaitu. Setiap hari libur muncul 11 hari lebih dahulu dari tahun yang kemarin. 11 hari. Nah, kalender yang dipakai oleh banyak orang sekarang ini di Amerika Utara ataupun di Eropa berasal dari kalender Romawi kuno. Kalender Romawi kuno. Bahkan kata kalender itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang bernama kalendae. Jadi kata kalender berasal dari bahasa Latin yaitu kalendae, yakni sebutan orang Romawi kuno terhadap hari pertama setiap bulan. Hari pertama dari setiap bulan itu kalendae, sebutan orang Romawi kuno. Dari kalendae itu muncul kata kalender. Ya, setiap bulan orang Romawi mempunyai 3 titik waktu yang pasti. Nah ini, setiap bulan orang Romawi mempunyai 3 titik waktu yang pasti, yakni Kalends, Nones, dan Ides. Kalends, Nones, dan Ides. Itu 3 titik waktu yang pasti dalam menurut orang Romawi ya. Kalends adalah hari pertama setiap bulan, itu Kalends. Ya. Ides biasanya jatuh pada saat bulan purnama menurut perhitungan tahun bulan. Dalam bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober, Nones jatuh pada hari ke-7 dan Ides jatuh pada hari ke-15. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya, Nones jatuh pada hari ke-5 dan Ides pada hari ke-13.
Jadi semua hari lainnya dihitung berdasarkan ketiga titik waktu di atas. Jadi semua hari lainnya dihitung berdasarkan ketiga titik waktu di atas, yaitu Kalends, Nones, dan Ides. Pada waktu lalu, kalender Romawi kuno hanya terdiri dari 10 bulan. Setiap tahun dimulai pada bulan Maret, ketika para petani sudah mulai menabur. Setiap tahun dimulai pada bulan Maret ketika para petani mulai menabur. Jadi hanya 10 bulan. Kemudian sekitar tahun 153 sebelum Masehi, mereka menggantinya menjadi sistem 12 bulan. Dan setiap tahun dimulai pada bulan Januari. Setiap tahun dimulai pada bulan Januari. Pada mulanya kalender 12 bulan orang Romawi itu hanya terdiri dari 355 hari. 355 hari. Bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober terdiri dari 31 hari. Februari memiliki 28 hari. Dan bulan-bulan lainnya terdiri dari 29 hari. Itu menurut perhitungan mereka waktu itu, Romawi kuno. Akibatnya setiap tahun mereka harus menambahkan sekitar 22 sampai 23 hari ekstra yang disebut dengan intercalaris untuk mensinkronkannya dengan pergerakan bumi mengitari matahari. Lalu pada tahun 42 sebelum Masehi, maksudnya 46 sebelum Masehi, Julius Caesar, seorang Caesar Romawi yang terkenal itu, memutuskan untuk merevisi kalender itu. Jadi direvisi oleh Julius Caesar. Dia memulai suatu kalender baru dengan jumlah 365 hari dan dia menggunakan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali untuk menambahkan 1 hari ekstra pada tahun itu. Sistem kalender baru itu dikenal sebagai Julian Calendar. Tahun 46 sebelum Masehi. Memang menurut para astronomer, ahli bintang nih, perputaran bumi mengitari matahari butuh waktu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Itu menurut para astronomer. Perputaran bumi mengitari matahari butuh waktu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Jadi apabila 1 tahun dianggap sebagai 365 hari, maka dibutuhkan 1 hari tambahan pada setiap 4 tahun sekali. 1 hari tambahan pada setiap 4 tahun sekali, yakni pada tahun kabisat 366 hari. Penambahan hari itu diberikan kepada bulan Februari sehingga menjadi 29 hari. Itu tahun kabisat. Februarinya 29 hari. Sedangkan tahun-tahun yang lain 28 hari, tapi setiap tahun kabisat Februari menjadi 29 hari, kemudian pada tahun 1582 Paus Gregory XIII mengusulkan beberapa perubahan. Untuk setiap tahunnya ia membuang 10 hari dari kalender Julian untuk membuatnya cocok dengan musim-musim. Dia juga membuang tahun-tahun kabisat di dalam 1 abad. Kecuali tahun-tahun itu dapat dibagi dengan bilangan 400. Sistem kalender ini disebut Gregorian Calendar atau kalender yang dengan style yang baru, Gregorian Calendar.
Oke. Tapi itu dibuat tahun 1582 Masehi, ya. Kalender ini baru diterima di Inggris dan Amerika Utara pada tahun 1572. Di Romania dan Yunani pada tahun 1824 dan di Rusia pada tahun 1918 dan di Turki pada tahun 1927. Itu Gregorian calendar. Iya. Nah, sekarang ini kalender Gregorian diterima di sebagian besar dunia barat, khususnya untuk urusan bisnis dan umum. Ya, di sebagian besar dunia barat, ya, khususnya untuk urusan bisnis dan umum. Kalender Gregorian, ya. Namun kelemahan sistem kalender ini adalah tanggal-tanggal tertentu harus diubah. Ini kelemahannya. Tanggal-tanggal tertentu harus diubah. Misalnya, menurut kalender Julian, kelahiran George Washington adalah pada tanggal 11 Februari 1731. Namun, berdasarkan kalender Gregorian, Washington lahir pada tahun 22 Februari 1732. Nah itu. Ya. Itu punya kelemahan gitu. Ya. Ada juga sistem lainnya yang bernama fixed calendar. Kalender yang tetap. Yang terdiri dari 13 bulan masing-masing dengan 28 hari. Jumlah hari setiap bulan adalah sama dan terdiri dari 4 minggu. Sistem kalender ini pernah dipertimbangkan oleh PBB tetapi belum diadopsi. Ya, jadi tujuan daripada PIK ini adalah untuk membuka pola pikir kita bahwa ada beberapa kalender yang pernah terjadi selama sejarah dunia ini dan sekarang ini pun masih ada beberapa kalender. Tapi kita kembali kepada kalender Masehi. Ya. Tahun 2021 sekarang ini, bulan Desember. Biarlah ini semua memberikan kepada kita satu cakrawala berpikir yang baru, ya, sehingga kita bisa lebih menambah pengetahuan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam berbagai tantangan hidup ini. Kami bersyukur pada bulan Desember ini, orang-orang Kristen di seluruh dunia memperingati akan hari kelahiran-Mu. Walaupun aslinya waktu Yesus lahir mungkin bukan bulan Desember, tapi secara pengetahuan dunia kami menerima bulan Desember sebagai bulan Natal. Biarlah kami boleh memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang, kepada teman-teman kami yang belum percaya Yesus, supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan belajar. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.